Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di perkuliahan perdana kita bersama. Ini saya pertama kali, bolak-balik saya ngomong, tetapi memang pertama kali saya masuk ke kelas ini udah 2 tahun ngajar gitu ya. Sudah 2 tahun nggak ngajar gitu, jadi nggak ngajar di kelas, jadi kayak agak sedikit gugup, grogi, aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mohon maaf nanti kalau misalnya selama perkuliahan kok agak sedikit beda gitu. Marilah kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang teman-teman yang sudah ada di ruangan sini, yang ada di sini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih dan selamat datang juga bagi teman-teman yang daring. Di sini ada 7 partisipan termasuk saya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman, silakan kalian presensi di link yang ada di portal. Dan saya juga, teman-teman yang di sini juga silakan presensi. Dan waktu presensi itu dibuka selama perkuliahan berlangsung dan akan ditutup saat perkuliahan selesai. Dan saya tidak akan membuka presensi tidak ada penambahan waktu untuk presensi. Oke, baik. Tadi sudah ngobrol panjang kali lebar gitu ya sama teman-teman yang ada di sini, yang ada di kelas. Nah, ketua kelas sudah masuk belum? Tadi ketua kelasnya siapa? Iga. Nah, di sini Iga. Iga Wahyu. Ketua kelasnya cewek. Kenapa nggak cowok? Iga. Halo Iga. Ya, Bapak. Baik. Hadir. Oke, nah Iga, suaranya nggak masuk ya? Nggak masuk di sini? Nggak ya? Oh ya udah, berarti saya ngomong sendiri tadi. Oke, nggak apa-apa. Saya ngomong sebentar ya sama Iga ya. Nah, Iga, nah modelnya adalah apa namanya, nanti untuk yang karena di sini jumlahnya lebih dari 20 untuk yang bisa hadir secara tatap muka, maka saya minta tolong Iga itu untuk mengatur setiap minggunya siapa yang berhak untuk masuk di kelas. Gitu ya Iga ya. Iya, Bapak. Nah, monggo saya bebaskan teman-teman mau cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan kasihan gitu ya. Nanti kalau sudah datang tapi kok dapat luar kan nggak enak dan itu membuat kerumunan juga. Jadi diatur saja setiap harinya apa namanya diatur siapa yang bisa masuk ke kelas gitu aja. Baik. Ada yang tanya ini, Iga? Ya, Bapak. Belum, Bapak. Belum ya? Oke, baik. Nah, saya akan memulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ini adalah mata kuliah fisiologi hewan atau animal physiology. Jadi ini adalah basic atau dasar saat kita mempelajari ilmu tentang zoologi atau ilmu kehewanan. Ada fismik gitu ya. Tadi teman-teman sudah belajar fisiologi mikrobia dan di animals pun juga ada proses fisiologinya. Jadi kalau misalnya saya sedikit flashback, oh ya sebelumnya mungkin sering mendengarkan saya ngomong, jadi saya itu kalau ngomong cepat banget, belibet. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman atau yang ada di sini atau yang ada di online itu kurang mengerti apa yang saya sampaikan, silakan instruksi saja. Saya ngomongnya kecepatan atau enggak, gitu ya. Kadang saya juga enggak ngira maksudnya ngomongnya sampai cepat atau kayak gimana. Nah, eh, kalau kita belajar atau kita menulis kurikulum dari program studi biologi, bahwa saat kita belajar mengenai zoologi, itu ada berbagai macam jenis kajiannya. Ada teman-teman yang belajar mengenai keanekaragaman, sistematika, taksonomi, dan lain sebagainya. Sehingga ada mata kuliah sistematika invertebrata dan avertebrata. Kemudian teman-teman juga mempelajari mengenai bagaimana habituasi, lingkungan, kemudian penyebaran, pola hidup, dan lain sebagainya yang kalian pelajari di ekologi. Maka ilmu itu kalian pelajari di laboratorium ekologi dan sistematika. Gitu kan. Nah, terpisah lagi untuk mempelajari terutama salah satunya adalah organisme tertentu gitu ya. Kita melihat satu unit organisme
atau living organism, terutama hewan ataupun manusia, itu kita bisa melihat bagaimana prosesnya, metabolismenya, dan lain sebagainya. Maka ada laboratorium struktur dan fisiologi hewan. Nah, saya akan merunut nama lab ini. Jadi kalau kita lihat, ada sub yang mempelajari tentang zoologi itu adalah struktur, perkembangan, dan fisiologi. Nah, agar teman-teman semua sebagai mahasiswa biologi itu paham mengenai 3 hal tersebut, maka kita memberikan beberapa mata kuliah. Untuk mengetahui tentang struktur atau struktur, itu kalian sudah diwakilkan oleh mata kuliah histologi dan anatomi. Mikrostruktur, mikroanatomi sudah dipelajari di histologi, dan anatomi secara organ sistemnya itu kalian pelajari secara anatomi. Maka ada mata kuliah histologi dan anatomi. Semoga masih ingat. Gitu ya, di semester 2. Nah, kemudian di semester 3 kalian belajar tentang developmental biology, perkembangan proses gitu kan. Mulai dari reproduksinya, bagaimana dia membentuk suatu organisme baru, dan bagaimana proses perkembangannya sehingga dia menjadi organisme yang dewasa. Nah, itu yang kalian pelajari di mata kuliah reproduksi dan embriologi. Perkembangan itu sudah diwakili oleh embriologi. Oke, berarti selesai nih. Yang belum apa? Fungsi. Kita sekarang akan mempelajari proses fungsi tersebut yang akan diwakilkan oleh fisiologi. Nah, kenapa kok fisiologi di akhir? Iya, karena kalian harus tahu strukturnya dulu. Bentuk organnya, bentuk jaringannya, bentuk selnya kayak gimana. Kalau nggak tahu bentuknya, ngomongin tentang kerjanya kan susah juga. Maka teman-teman masuk mata kuliah fisiologi hewan itu di semester 4. Nah, nanti di semester selanjutnya kita akan ketemu lagi. Nah, pokoknya jangan bosan-bosan ketemu dengan saya gitu ya. Nah, itu di mata kuliah fisiologi hewan eksperimental, di mana penerapan-penerapan yang sudah dipelajari tadi secara eksperimental atau dalam desain riset penelitiannya itu kayak gimana. Tuh, bersamaan dengan praktikumnya. Nah, setelah itu monggo kalian menentukan arah mau kemana. Kita sudah mengantarkannya sampai di situ. Baik, nah berarti sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi, proses fisiologinya, kinerjanya itu seperti apa. Nah, saya tidak sendirian. Untuk mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri dan Ibu Sri Wijayanti Wulandari yang akan ketemu dengan teman-teman semua pasca UTS. Jadi saya minggu pertama sampai minggu ke-7, bulan minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Karena kesepakatan, atau bukan kesepakatan, karena informasi dari fakultas itu mahasiswa semester 2 dan 4 wajib tatap muka atau blended di pertemuan pasca sebelum UTS, maka kita ketemu. Tetapi nanti kemungkinan besar dengan Bu Wulan itu full online. Gitu. Giliran anak semester 6 yang tatap muka. Gitu ya. Nah, kok nggak bisa next nih? Oke, kelihatan? Ini pointernya nggak kelihatan ya. Saya kasih pointer. Nah, teman-teman semua, untuk tata tertib, apa yang perlu kita sepakati di perkuliahan? Apa? Nggak ada ya? Bebas sih. Saya orangnya santai, tetapi yang nggak santai-santai banget. Intinya adalah yang pertama, hadir tepat waktu. Saya istilahnya itu kita belajar bersama-sama untuk on time. Untuk istilahnya itu mungkin ilmu biologi atau ilmu murni, ilmu sains dan lain sebagainya itu diperlukan dalam dunia kerja. Mungkin orang-orang itu kalau melihat yang kita tonjolkan itu adalah kognitif kita gitu ya, keilmuan kita dia didepankan gitu kan di situ. Hanya saja ternyata dalam dunia kerja bukan itu saja yang dilihat, tetapi integritas kita, kemudian bagaimana kita berperilaku, bagaimana sopan santun kita, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu juga diperhitungkan dalam dunia kerja. Sehingga walaupun ini agak sedikit simple dan nggak penting, hadir tepat waktu itu juga melatih teman-teman semua seperti itu.
kayaknya bakalan haji tepat waktu karena kalian habis fismik ya. Jadi langsung ke sini, kecuali kalau biasanya molor kan gitu. Jadi tetapi nggak apa-apa, maksud saya kita tetap apa ya istilahnya berlakukan seperti itu. Gitu ya, teman-teman semua, haji tepat waktu lah. Terus kalau haji tepat waktu batasnya sampai kapan, Pak? Monggo bebas. Saya hanya ingin kalian haji tepat waktu, tetapi saya tidak menuntut kalian harus 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Sudah gede gitu ya, sudah sadar diri mengenai apa yang dibutuhkan, mana yang prioritas. Nah, mengerjakan tugas, kalau saya kasih tugas, kalau enggak ya nggak usah dikerjain. Online dan offline atau blended, hari ini kita offline atau blended gitu ya. Nah, presensi ada di portal. Jadi kalau dulu itu biasanya saya kesini bawa presensi, gitu kan? Kalian belum pernah kelas sebelum pandemi belum masuk toh? Nah, biasanya saya bawa presensi, kemudian saya gilir kalian tanda tangan, modelnya seperti itu. Nah, sekarang semuanya sudah di portal, jadi silahkan kalian jangan lupa presensi di portalnya masing-masing. Dan link Zoom itu juga saya berikan di portal. Ada yang mau kita sepakati? Oh Pak, saya nggak terima Pak, saya pengennya hadirnya tepat waktu, kalau enggak dikunci gitu. Monggo. Oke, sepakat? Sepakat ya? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan mulai kriteria dari penilaian dan kriteria kelulusan. Saya harap poin target utama ini adalah nilai kalian, tetapi kita tidak apa ya istilahnya berfokus pada nilai, tetapi kita berfokus pada proses. Maka saya akan menemani teman-teman semua dalam berproses tersebut selama 7 kali pertemuan, 14 kali pertemuan ya nanti dengan bulan. Bagi teman-teman yang belum paham, ingin belajar lebih lanjut, silakan diskusi. Kita terbuka mengenai hal tersebut. Nah, aspek penilaiannya seperti ini. Ada penugasan, kehadiran UTS dan UAS. Nah, penugasan kalau saya pengen aja. Kalau nggak pengen, ya nggak usah. Atau mau diberi tugas, tergantung mood nih. Kalau mood, ya ngasih tugas. Kalau nggak mood, ya. Nah, gimana mau ada tugas? Tergantung ya. Saya baru mood nih, mau tugas sekarang. Oke. Nah, UTS UAS cukup poinnya seperti ini atau mau ditinggikan? Turunkan seperti apa? 40-40? Hah? Berapa? 30-30. 10%-nya kemana? Ada ya, ini kehadiran aja 5% aja udah untung loh, kehadiran dinilai nongol doang ya. Oke. Sementara gini dulu, saya lihat nanti nilai rata-rata kalian seperti apa. Kalau misalnya jelek ya nanti tahu ya, biasanya kayak gitu. Gitu ya. 40%. Ya, serap apa. Atau mau tugas? Iya, tugas. Iya, maksudnya tugasnya dinaikin. Tapi tugasnya ya yang tugas naikin ya harus tugasnya juga yang setimpal dong. Gitu. Iya, nanti kita lihat ya. Sementara seperti ini ya. Nah, oke. Nanti kalau misalnya nilainya jelek ya kita sadarkan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya bilang saya gunakan loh, bukan teman-teman gunakan. Monggo, silakan saya bebaskan teman-teman mau menggunakan apa. Nah, saya biasanya cuma menggunakan 3 buku ini aja. Saya punya e-booknya. Kalau misalnya pengen, saya kasih e-book loh, PDF. Tetapi kalau misalnya kalian mau searching-searching gitu ya, sendiri, nyari-nyari sendiri ke toko buku, monggo. Saya biasanya pakai yang Sherwood gitu ya, Ganong, dan Gaiton. Sebagian besar saya referensinya dari Sherwood karena enak dibaca, mudah dipahami, banyak gambar. Di perpustakaan kayaknya ada di buku. Silakan kalian cari gitu kan, baca-baca referensi dari buku-buku ini. Ada yang mau tanyain? Paling nanti ujung-ujungnya PPT doang. Oke, ada yang mau tanyain? Gak ada?
Oke, nanti referensinya kayak gitu ya. Monggo. Oh iya, saya mau ini kenapa kok tulisannya fisiologi manusia ya? Padahal kita kan fisiologi hewan. Sama saja karena basicnya kita ngomongin tentang hewannya pun vertebrata dan proses fisiologi atau mekanisme vertebrata pun juga sama dengan manusia. Kemudian saya juga langsung mengkaitkan kajian-kajian ini ke manusia agar teman-teman yang nantinya akan belajar mengenai biomedis itu juga agak sedikit lebih paham gitu kan. Karena ada banyak alumni-alumni yang kemudian bekerja di laboratorium medis. Nah, itu juga bisa menjadi tambahan ilmu gitu. Nah, sehingga tidak masalah di sini fisiologi kedokteran ya nyicip-nyicip jadi dokter gitu juga nggak apa-apa gitu ya untuk referensinya. Tetapi balik lagi kalau misalnya mau cari buku referensi yang lain juga boleh, tetapi kajian saya di sini. Kalau malah punya buku yang baru atau yang beda, saya minta gitu ya. PDF-nya nggak mungkin minta buku. Nah, materi yang saya berikan itu ada 7 kali pertemuan mengenai yang pertama adalah homeostasis dan prinsip dasar dari komunikasi. Nah, komunikasi di sini bukan pertelevisian, bukan seperti itu, tetapi bagaimana komunikasi sel, terutama interaksi sel. Hari ini kita akan banyak mungkin ya membahas tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah fisiologi endokrin. Nah, di sini kita akan belajar mengenai hormonal. Proses kerja dari hormon itu bagaimana, itu nanti kita akan pelajari di minggu kedua. Dah. Oh ya, suara saya jelas nggak ya teman-teman yang online? Jelas, Bapak. Oh, jelas ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian di minggu ketiga kita akan belajar mengenai persarafan. Jadi bagaimana sih saraf itu bekerja? Nah, prosesnya itu bagaimana, mekanisme kerjanya bagaimana, itu kita akan pelajari di minggu ketiga. Nah, maka sebenarnya nanti minggu 1, 2, dan 3 ini adalah komunikasi sel. Sebenarnya dalam satu kajian yang sama, modelnya seperti itu. Agak berasap nanti mungkin di 1, 2, 3 ini. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus belajar bareng-bareng. Baru nanti di minggu keempat kita akan mengenal atau belajar mengenai otot. Nah, otot itu kontraksi. Mungkin pernah sekilas dipelajari di histologi gitu ya, bagaimana otot itu bisa berkontraksi. Tetapi nanti saya akan lebih detail lagi cara proses kontraksinya itu. Minggu kelima dan keenam itu kita akan belajar mengenai pencernaan. Agak banyak yang dibahas di sini sehingga saya butuh 2 kali pertemuan. Di minggu ketujuh nanti kita akan membahas mengenai kardiovaskular atau saya akan fokus ke bagaimana kerja dari jantung. Bagaimana jantung itu bisa bekerja itu nanti kita akan pelajari di minggu ketujuh. Nah, selesai pertemuan dengan saya UTS, kemudian nanti dengan bulan. Nah, beliau nanti akan membahas mengenai darah lanjutan dari kardiovaskular, respirasi, sistem imun, ekskresi, dan indera. Ini nanti pertemuan yang akan dengan beliau secara langsung. Secara langsung atau online ya? Online ya, karena yang langsung nanti dengan saya. Ada 14 kali pertemuan mengenai mengenai materi ini. Ada yang mau ditanyain? Belum ya? Nah, maka memang kalau kita ngomongin tentang proses fisiologinya, ya masih ingat dikit-dikit gitu ya mengenai struktur anatomi dulu waktu semester 2 gitu kan. Nah, dikulas lagi, oh kemarin kita ngomongin ini, nanti kita kaitkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba, ada yang mau tanyain dulu nggak? Saya akan masuk ke materi nih. Nggak ada nih? Belum ya? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke dalam materi. Nah, kita akan masuk ke dalam salah satu dasar dari fisiologi tersebut. Jadi, dasar dari proses fisiologi itu erat kaitannya dengan mekanisme yang saya sebut sebagai homeostasis. Ada yang ingin memberikan apa ya istilahnya mungkin sepatah dua kata apa yang dimaksud dengan homeostasis itu? Ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan homeostasis? Ayo silakan. Teman-teman yang ada di sini, ayo.
Ada yang mau menjawab? Fauzan, homeostasis apa? Apa ya? Nah, tinggal bawahnya itu. Paham nggak artinya? Hah? Pernah dibahas kalimat, mendengar istilah homeostasis? Pernah? Kapan? Oke. Ada yang masih ingat? Pernah nggak dosen membahas mengenai homeostasis? Oke, kapan? Hah? Histologi? Bukan di biologi sel. Oke. Homeostasis. Apa itu homeostasis? Menurut kalian deh, salah nggak apa-apa? Keseimbangan. Apanya yang seimbang? Suhu dan cairan. Berarti cuma 2 kali pertemuan kita ngomongin tentang suhu dan cairan saja. Bisa diperjelas lagi, keseimbangan apa yang perlu seimbang? Apa? Ada yang tahu? Kondisi internal. Terus keseimbangan, apalagi? Untuk Hah? Untuk mempertahankan hidup dari makhluk hidup. Oke. Untuk mempertahankan kondisi konstan. Kenapa kita harus melakukan atau mempertahankan kondisi konstan kita agar seimbang secara internal? Mengapa harus berjalan tetap normal? Hah? Agar tetap hidup atau agar apa ya? Tetap bisa melakukan kerjanya. Oke, gitu ya. Nah, karena ini adalah prinsip dasar dari fisiologi, kan intinya kita mempelajari sesuatu yang konstan. Respirasi ya kita akan belajar bagaimana cara menghirup udara. Pencernaan bagaimana kita belajar tentang makan. Itu sesuatu hal yang selalu kita kerjakan setiap hari kan. Gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Kan tadi fokus utamanya adalah balance, keseimbangan ya. Apakah ada yang membuat tidak seimbang? Kondisi contohnya. Nah, gimana? Cuaca. Oke. Ada yang lain? Nambahin. Bener kok, ada yang nambahin. Anteng. Sudah sarapan belum? Oke. Nah, ngomongin sarapan. Lapar. Itu faktor eksternal juga nggak? Nah, iya kan? Oke. Apa homeostasis agar tubuh tetap seimbang pada saat kondisinya lapar? Makan. Udah, kita belajar fisiologi itu kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi ada sesuatu pengaruh dari luar yang akan mengganggu keseimbangan di dalam tubuh kita, sehingga kita harus melakukan suatu mekanisme-mekanisme tersebut agar tetap balance, agar tetap seimbang. Inilah yang dimaksud dengan homeostasis. Jadi kalau lihat bahasa yang ada di sini, kalau yang di PPT, itu adalah regulation of an organism's internal condition to maintain life. Regulasi mekanismenya itu kayak gimana agar kehidupan dia itu tetap seimbang. Oke. Ini menjadi prinsip dasar dari proses fisiologi karena semua mekanisme yang proses fisiologi 14 kali pertemuan teman-teman pelajari tersebut itu ujung-ujungnya agar dapat melakukan homeostasis. Pensinyalan baik secara hormonal, baik pensinyalan secara saraf gitu ya, itu ujung-ujungnya adalah homeostasis. Makan itu juga ujung-ujungnya adalah homeostasis, gitu kan? Bagaimana proses kardiovaskular pun juga itu adalah homeostasis.
suatu kondisi konstan terus-menerus berlangsung gitu ya, dan akan optimal pada kondisi internal. Kalau sel itu berfungsi secara normal, maka organisme yang memiliki sel tersebut itu akan berlangsung atau bisa melakukan fungsi kehidupannya. Kalau di dalam selnya itu tidak berlaku secara normal atau mengalami kematian, itu akan mempengaruhi jaringannya. Jaringan tidak bisa bekerja secara baik, itu akan mempengaruhi organnya. Organ tidak bisa bekerja secara maksimal, akan mengganggu sistemnya. Kalau sistemnya masih bekerja mungkin kurang maksimal, itu mungkin organisme tersebut dalam keadaan tidak sehat. Tetapi kalau tidak bisa melakukan kerja secara utuh, tidak bisa melakukan kerja secara maksimal, kemungkinan besar organisme itu akan mati. Itulah yang dimaksud dengan proses homeostasis. Nah, proses homeostasis itu memerlukan regulasi atau kinerja. Kinerjanya ada dua jenis. Yang pertama adalah umpan balik positif, kemudian yang kedua adalah umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif itu adalah menstimulus. Bahasa gaulnya ngompor-ngompori. Gitu ya. Menstimulus temennya gitu kan. Ayo, 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 ayo. Itu berarti adalah umpan balik positif. Kalau negatif adalah menghambat. Jadi A menghambat D, D menghambat C. Tubuh kita ada kinerja seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada, di sini kalau kita lihat, komponen utama itu meliputi sensor, kontrol, dan efektor. Nah, sensor itu tangkapan dari stimulus. Nah, di sini ada stimulus ya, faktor faktor luar, faktor eksternal. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau lapar atau misalnya cuaca ekstrim dan lain sebagainya, semuanya itu adalah faktor eksternal. Tubuh kita itu bisa nangkep, bisa peka, karena kita punya reseptor, sesuatu yang menangkap stimulus tersebut. Itu kita sebut sebagai reseptor. Ya. Nah, saat ditangkap oleh reseptor, reseptor ini sebagai mungkin kalau misalnya dalam perusahaan dia adalah anak buah gitu ya. Maka dia lapor kepada bosnya. Bosnya itu siapa? Ya dia kontrol, the center of control, pusat pengontrolnya itu siapa? Kalau kita mungkin otak gitu ya, yang mengontrol pusat kinerja dari tubuh. Nah, disitulah kemudian pusat kontrol itu akan mendelegasikan. Ada permasalahan berarti akan didelegasikan ke apa namanya, ke karyawan yang lain atau bawahan yang lain yang memang dia kinerjanya ke situ. Maka ini kita sebut sebagai efektor. Efektor kemudian akan merespon stimulus yang ganggu tadi. Itulah salah satu komponen utama atau prinsip dasar dari homeostasis. Ada yang mau tanyain? Tidak ada ya? Oke. Nah, saya kasih contoh di sini misalnya gampangnya. Besok puasa nih, nggak makan, nggak minum gitu kan. Haus. Haus. Nah, awalnya di dalam tubuh kita water level atau kondisi cairan di dalam tubuh kita itu seimbang. Berapa persen air di dalam tubuh kita? Hah? Berapa? 70. Bisa naik lagi? 80. Oke. Ya, oke lah sekitar 70 sampai 80 lah. Tergantung referensinya siapa. Nah, berarti kan banyak nih air di dalam tubuh kita nih. Gitu ya. Berarti di sini kita perlu yang namanya homeostasis. Kenapa? Karena sel kekurangan air, dia tidak punya plasma, ganggu akan mempengaruhi kehidupan atau sentasan dari sel tersebut. Kan gitu prinsipnya. Nah, poso ki, nek ADW poso, di sini banyak orang yang di luar Jawa ya. Oke, nah ini kita puasa nih, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya puasa kan berarti, ini apa ini maksudnya? Water level drops below normal range. Berarti dalam keadaan
haus. Atau dalam keadaan apa ini? Drop, dehidrasi atau di bawah normal. Ngomong di bawah normal aja susah. Di bawah normal airnya. Oke? Nah, kalau di keadaan dalam tubuh kita itu di bawah normal airnya, berarti kan air itu sebagian besar komponennya ada di dalam darah. Gitu ya? Iya nggak? Nah, berarti kan kalau misalnya airnya itu rendah, berarti kan agak sedikit lebih pekat. Nah, itu hipotalamus itu akan mendeteksi tingkat konsentrasi dari darah ini. Kalau misalnya dia terlalu pekat gitu ya, oh konsentrasi airnya rendah nih, berarti ini kedetek sama hipotalamus, kemudian dia akan menyuruh. Yang pertama adalah dia akan menyuruh pituitari posterior. Ngapain pituitari posterior? Dia akan menyuruh hipotalamus akan menyuruh pituitari posterior untuk merilis hormon yang kita sebut sebagai adenosin, antidiuretik hormon. Sudah kacau saya ini. Antidiuretik hormon atau ADH. Oke. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, hipotalamus itu akan merangsang seseorang itu untuk minum banyak. Ya jelas lah, haus gitu ya. Berarti kita harus minum jauh lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, hormon yang dirilis ini atau ADH ini kemudian dia akan menstimulus. Menstimulus siapa? Dia akan menstimulus ginjal untuk melakukan proses reabsorpsi. Kalau waktu SMA, ingat ya, 3 proses yang ada pada ginjal, filtrasi, augmentasi, reabsorpsi. Proses reabsorpsi itu ternyata akan distimulus oleh ADH, sehingga kalau misalnya ADH jumlahnya berlebih, itu proses reabsorpsinya itu akan semakin tinggi. Maka air yang diserap jauh lebih banyak, urin yang dikeluarkan jauh lebih sedikit karena dia reabsorpsi. Pipisnya dikit jadinya. Karena apa? Kehausan. Disitulah kemudian dia menyeimbangkan water level yang ada di sini. Maka kondisinya tidak drop kekurangan air. Oke? Nah, bagaimana dalam kondisi jika kebalikannya? Water levelnya terlalu tinggi, meningkat, rise. Maka hipotalamus itu akan mendeteksi, oh ini konsentrasinya airnya terlalu rendah, konsentrasi airnya terlalu banyak gitu ya. Kemudian darahnya itu kepekatannya terlalu rendah, maka hipotalamus itu akan memicu pituitari untuk merilis atau mengeluarkan ADH dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan batas normalnya. Dengan jumlah ADH yang sedikit yang ada di sini, maka kan tadi ADH berfungsi untuk menstimulus reabsorpsi. Kalau tidak ada yang menstimulus, berarti reabsorpsinya bekerja secara rendah atau sedikit, gitu kan? Nah, reabsorpsinya sedikit berarti air yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Pipisnya jadi banyak. Pipisnya jadi banyak. Air yang tadi awalnya itu berlebih menjadi berkurang. Ini salah satu kerja dari proses homeostasis di dalam tubuh. Oke, nanti saya kasih materinya. Nah, contoh yang lain lagi, paling gampang. Saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar. Pathway-nya, jalurnya sebenarnya sama. Intinya adalah saat dalam tubuh itu kita itu di sini ada thermoregulatory center of brain gitu ya. Jadi pusat untuk mengatur suhu. Walaupun sebenarnya agak lucu juga ya. Kadang kalau misalnya suhu tubuh itu yang ditembak itu langsung di bagian otak gitu. Ya memang ini sebagai kontrol, tapi bukan berarti suhu yang paling dalam itu di sini itu juga enggak gitu loh. Jadi sebenarnya pakai tangan pun juga asal alatnya sensitif, no problem kan. Kadang ada yang gitu kan. Iya kan sering ya gitu kan, atau
apa namanya satpamnya gitu ya. Pokoknya pistolnya harus benar-benar sampai di sini gitu ya. Set gitu. Kan ada yang kayak gitu gitu kan. Sebenarnya enggak, sebenarnya kontrol itu akan mengontrol seluruh tubuh. Cuma ada beberapa part atau pada beberapa bagian yang memang suhunya bukan suhunya tinggi tetapi stabil. Karena kalau tangan sering ada gerakan, sering ada apa ya istilahnya apa namanya apa sih istilahnya ini kemana-mana gitu sehingga suhunya kadang naik turun. Gitu. Oke, di luar dari itu kebablasan saya jelasin. Nah, pusat ini akan ngontrol nih, gitu kan. Nah, kondisi tubuh kita itu kalau dalam keadaan kepanasan, maka secara tadi ya, secara kita ada efektornya. Contohnya adalah sweat gland atau kelenjar keringat. Itu kemudian dia akan mengeluarkan keringat dengan jumlah cukup banyak. Keringat yang banyak itu membuat tubuh kita itu apa? Cool down. Apa ya? Adem, anyep, ya enggak? Kalau teman-teman yang sering futsalan, olahraga dan lain sebagainya saat keringatan kayak gitu, emang panas awalnya, tetapi lama kelamaan anyep, gitu kan? Yang cewek-cewek misalnya jogging gitu kan, itu setelah lari joggingnya enggak enggak cuma jalan berapa meter kemudian beli cimol, beli bakso gitu, beda gitu ya. Tetapi benar-benar jogging beneran sampai keringatan, nah itu kan kerasa. Keringat itu membawa hawa dingin itu kerasa. Kalau enggak keringatan berarti joggingnya gagal. Nah, itu kan berarti dia akan membasahi tubuh. Kenapa? Karena saat kita melakukan aktivitas yang banyak, besar, berarti kan ada energi yang dilepaskan. Energi yang dilepaskan itu akan menimbulkan sifat panas. Di mana kalau panas ini terus-menerus akan mempengaruhi proses metabolisme kita. Maka homeostasisnya itu adalah membuat tubuh kita tetap dalam suhu normal. Gitu. Oke? Paham? Nah, bagaimana kalau misalnya kebalikannya? Ya sama, kalau dingin, ya kita menggigil. Karena gerakan otot untuk menggigil itu sebenarnya juga gerakan gerak. Sebenarnya menggigil itu, otak itu menyuruh kalian untuk bergerak. Cuma kalau nggak gerak-gerak ya cuma gini-gini doang gitu ya, diawasi. Misalnya di sini AC gitu kan gigil gini-gini terus kayak gitu kan. Itu kan kedinginan. Nah, selain itu pori-pori dari apa namanya kulit pun juga akan menutup dan tidak mungkin dalam kondisi kedinginan itu akan mengeluarkan keringat. Nah, itu adalah respon yang lain adalah mengambil selimut, mengambil jaket dan lain sebagainya untuk melindungi diri. Itu adalah insting. Itu adalah insting kita. Tetap pusat otak yang akan menyuruh itu. Gitu. Itu juga homeostasis. Ada pertanyaan? Nggak ada? Masa nggak ada? Yang di sini yang online ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Oke, belum ada. Kok anteng? Ini dong atau belum? Oke, saya dong ya. Nah, sekarang kita agak lebih berat nih. Membahas bagaimana cara komunikasi tadi. Kok bisa ya yang namanya adeh? Pituitari ngeluarin adeh yang ada di sini. Di sini nggak? Pituitari kalian di mana? Di otak kan? Di tengah kan? Nah, ginjal itu di mana? Di sini. Kalau nggak pindah ya. Oke, di sini. Gitu kan? Ya nggak? Kok bisa? Cara merintahinnya gimana? Mereka nggak punya HP, mereka nggak punya WhatsApp. Hah? Jaringan saraf. Oh, ada saraf dari pituitari ke ginjal. Aliran darah. Oke. Intinya adalah ada komunikasi. Ya nggak? Nah, sekarang kita akan belajar kok bisa ya sel itu berkomunikasi. Karena gini, yang namanya sel uniseluler, mungkin kalian belajar mikrobiologi. Mikroba itu cuma satu uniseluler misalnya, cuma satu sel. Gitu kan? Mereka nggak butuh komunikasi. Tubuh kita itu uniseluler atau multiseluler? Multi ya, kita bukan plankton gitu ya. Kita uniseluler. Banyak sel. Saraf, epitel, ikat, otot, dan kawan-kawannya. Menyusun seluruh tubuh kita. Ya enggak? Kok bisa ya dengan jutaan sel yang menyusun di dalam tubuh kita,
itu mereka bisa terkoneksi dan tidak salah paham, atau bahkan mereka tidak perang seperti Ukraina dan Rusia. Nah, kalau misalnya sel itu mereka punya ideologinya sendiri-sendiri, mereka akan berpisah, kemudian mereka akan perang dan lain sebagainya, ya nanti pecah toh tubuh kita. Saraf nggak mau gabung sama otot, otot nggak mau gabung sama epitel, pecah sendiri-sendiri. Aku mau bikin organisme sendiri, dia bikin kumpulan sendiri. Jadinya yang mau tumpukan nggak jelas gitu. Kenapa? Karena ada komunikasi. Mereka saling berinteraksi, dan itu salah satu keunggulan kita dibandingkan dengan makhluk uniseluler. Ya, kemudian multiseluler lebih apa ya? Lebih bisa mungkin dia bisa berevolusi, kemudian dia bisa lebih apa namanya? Lebih 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 bisa beradaptasi, susah banget ngomongnya, bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu keunggulan dari kita gitu loh. Makhluk multiseluler. Nah, komunikasi ini yang kemudian para peneliti dijabarin satu-satu bagaimana cara komunikasi dari sampel tersebut. Karena ini akan menjadi basic dari fisiologi. Komunikasi antar sel itu merupakan koordinasi berbagai aktivitas sel-sel di seluruh tubuh. Saya kasih contoh di sini adalah sel saraf. Masih ingat ya, ada dendrit, kemudian ada postsinapsis, ada presinapsis. Bagaimana post dan pre itu bisa saling nempel, berkomunikasi, menghantarkan impuls. Yang kemudian ini menjadi suatu respons stimulus yang kita rasakan. Gitu ya. Gunanya apa? Jelas, berkomunikasi. Untuk melakukan komunikasi ini ya memerlukan banyak sekali unit seluler tadi. Oke, yang namanya komunikasi itu butuh sinyal. Nah, maka kita akan pelajari proses pensinyalan sel. Proses yang mengubah sinyal pada permukaan sel menjadi respons seluler yang sangat spesifik. Mengubah sinyal menjadi sebuah respon di tingkat seluler, saya sebut sebagai jalur transduksi sinyal. Kayaknya ini kita salah kelas ya, ini harusnya bukan fisiologi, biologi sel ya. Tapi ini adalah basicnya. Oke, nah saya kasih contoh teman-teman semua. Perhatikan gambar yang ada di sini. Tahu yeast nggak? Apa? Ragi. Digunakan untuk buat roti. Dia itu apa sih? Jamur. Uni atau multi? Uniseluler. Nah, kita bisa lihat sel yang uniseluler aja mereka bisa berkomunikasi. Caranya gimana? Di bagian permukaan dari sel tersebut ada yang namanya reseptor. Reseptor ini yang kemudian dia akan menangkap sinyal satu dengan yang lain. Oh, ini ada yeast alpha, ini ada yeast A, dan di sini adalah yeast alpha. Ternyata mereka mating karena apa? Karena dia bisa menangkap reseptor satu dengan yang lain. Mereka mating, kemudian dia akan membentuk suatu individu baru dengan kombinasi antara A dan alpha. Mirip dengan ibu dan bapak, jika kawin, kemudian dia akan menghasilkan anak, di mana anak ini adalah separuh dari bapak dan separuh dari ibu. Itu merupakan komunikasi. Gitu loh. Mereka bisa gabung, bisa nyatu, itu karena ada interaksinya. Nah, bagaimana komunikasi ini? Maka kita bisa bagi ternyata manusia atau hewan-hewan multiseluler itu bisa berkomunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu ada junction atau taut, kemudian ada yang menggunakan penanda permukaan sel. Yang secara tidak langsung itu menggunakan parakrin, hormon, neurotransmitter, dan neurohormon. Nah, teman-teman semua yang ada di sini atau yang online, sekarang saya tanya, tahu bedanya secara langsung dengan secara tidak langsung? Tahu junction? Tahu apa? Hah? Apa?
Yang keras, celah dari sel. Ternyata sel dia punya celah ya. Ya kan? Dia punya celah atau dia punya taut. Teman-teman semua, bedanya secara langsung dengan secara tidak langsung itu gimana? Gampangnya gini ya. Kalau ada gosip, misalnya ini sama ini gitu ya, tahu nggak si A itu gini, itu berarti secara langsung. Oke? Tetapi kalau misalnya yang depan mau ngasih gosip ke Fauzan gitu kan, pakai WA atau pakai kertas dilemparkan ke mukanya gitu, nah itu berarti dia secara tidak langsung. Paham nggak? Berarti di sini kalau secara langsung dia dekat. Kalau secara tidak langsung komunikasi yang pituitari dengan ginjal berarti dia secara bisa diaplikasikan kan? Oke. Nah, secara tidak langsung ternyata selain hormonal itu juga banyak ada parakrin, neurotransmitter dan neurohormon. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai yang secara langsung dulu. Ini kalian sudah paham bahwa secara langsung kalau yang namanya struktur sel epitel mau kuboid, kolumner, mau stratum kornit mau yang selapis berlapis dan lain sebagainya, mereka pasti berlekatan antara satu dengan yang lain. Nah, di situ kalau kita lihat secara mikroskopis mungkin menggunakan transmission elektron mikroskop, itu dia ada tautnya. Di sini ada celahnya. Maka seperti ion atau molekul kecil itu bisa dipindahkan antara satu ruang dengan ruang yang lain atau antara satu sel dengan sel yang lain. Jadi nggak menang-menangan, mereka tetanggaan tetapi mereka bisa berkomunikasi. Seperti ruangan sini dengan ruang sebelahnya, di situ ada lubang kosong gitu ya, lubang. Nah itu tautnya. Tetapi orang luar, misalnya yang di sini, tetap nggak bisa masuk karena tautnya dari sini ke sana. Oke? Bagaimana dengan penanda permukaan sel? Ini salah satu mekanisme komunikasi. Ini agak sedikit berbeda. Ini jauh, sebenarnya jauh. Jadi tahu sel T ya? Sel sitotoksik, salah satu sel imun yang berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang terkena atau terinfeksi. Jadi kalau misalnya ada sel epitel atau sel yang lain, kemudian dia terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri, dia harus dimusnahkan sel tersebut. Siapa yang memusnahkan tersebut? Itu adalah sel T. Bagaimana cara dia memusnahkan? Dia mendekati sel yang terpajang tersebut. Nah, kenapa dia bisa mendekati? Karena dia memiliki penanda permukaan sel untuk mengetahui di sini. Nah, ini penandanya di sini. Kemudian dia akan nempel tag pada sel yang harus dihancurkan atau dirusak. Mekanisme penghancuran sel, barulah sel yang dihancurkan tadi rusak. Ini merupakan komunikasi sel secara langsung. Padahal tadi sel T bergerilya ya, jauh ya. Kan jaraknya jauh, tetapi dia datang. Tapi kan ujung-ujungnya dia dekat. Karena dia tentara yang harus mengelilingi seluruh tubuh mana ada sel yang rusak, dihancurkan. Termasuk bukan hanya sel yang terinfeksi saja, tetapi dia juga bisa menghancurkan sel kanker. Itu adalah fungsi sel. Bagaimana dengan tidak langsung? Nah, bisa menggunakan zat kimia perantara atau molekul-molekul sinyal. Nah, ini komunikasi tak langsung. Keunggulannya adalah dia bisa berkomunikasi. Ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Nah, yang jarak dekat ini kita contohnya adalah parakrin. Tahu parakrin nggak? Tahu parakrin nggak? Parakrin. Tahu parakrin nggak? Hah? Gimana? Hah? Halo? Kita sampai jam berapa tuh teman-teman semua? Jam 12 ya? Tahu parakrin nggak?
Oke, saya tanya lebih susah lagi. Apa perbedaan parakrin, endokrin, dan eksokrin? Pernah mendengar? Oke, apa bedanya? Kalau parakrin, ya jarak ininya lebih dekat, selnya lebih dekat. Kalau endokrin, kalau endokrin, tadi sudah kita bahas contoh endokrin. Endokrin itu apa sih contohnya? Hormon. Hormon itu jauh atau dekat? Jauh. Tadi kok bisa sampai ke ginjal karena ada aliran hormon atau endokrin itu cara pensinyalannya melalui aliran darah. Jadi dia tidak punya jalan tol khusus, dia pakai jalan umum. Jalan umumnya adalah darah. Semua hormon. Oke? Kalau eksokrin, ya tinggal kebalikannya. Dia punya jalan khusus, punya saluran-saluran sekretori. Contohnya adalah enzim. Enzim itu kan pasti disalurkan melewati saluran. Maka itu disebut sebagai eksokrin. Gitu ya. Karena kadang kita nggak tahu cairan ini berbahaya atau tidak. Berefek pada sel yang lain atau tidak. Maka diberikan saluran khusus. Termasuk enzim pencernaan. Oke? Paham? Nah, parakrin itu karena dia dekat sebenarnya. Tetapi di sini targetnya dia punya apa ya, punya reseptor, kemudian dia bisa nangkap. Dulu kan saya pernah menjelaskan ya, waktu perkembangan embrio kan sel pada saat morulasi, blastulasi dan lain sebagainya. Itu kan mereka belum terbentuk pembuluh darah kan? Komunikasinya mereka menggunakan secara parakrin. Gitu. Selain itu contohnya adalah molekul histamin yang dihasilkan oleh sel. Histamin itu dihasilkan oleh sel leukosit yang tipenya apa? Neutrofil, basofil, atau eosinofil. Basofil. Dalam. Oke, saya lanjut. Nah, oke, saya lanjut ke sini dulu. Hormon itu nama lainnya adalah endokrin. Dia melewati aliran darah di sini, kawan-kawan semua. Nah, di sini ya. Dia dialirkan apa namanya? Aliran darah, kemudian ke pembuluh darah, tangkep nih sama sel target. Kalau ADH berarti yang nangkap adalah sel-sel yang ada di ginjal. Kalau testosteron berarti yang nangkap adalah sel-sel yang ada di testis. Jadi yang namanya hormon itu bekerja secara spesifik karena reseptornya itu juga secara spesifik. Nah, di sini contoh yang lain itu adalah neurotransmitter. Ini akan saya jelaskan lebih rinci di pertemuan ketiga. Pensinyalan dari saraf. Kalau kita lihat di sini ada dendrit, kemudian ada electrical sinyal gitu ya, sinyal elektrik berupa impuls. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan senyawa kimia. Senyawa kimia ini akan ditangkap oleh sel target. Contohnya adalah saraf yang ditangkap oleh otot. Jadi ototnya bisa gerak karena kerja dari saraf. Itu ternyata ada yang namanya sinyal kimia kita sebut sebagai neurotransmitter. Oke, beda dengan hormon. Ini gerakannya cepat, responnya cepat. Bayangkan kalau misalnya kita bergerak menggunakan respon hormon lama banget. Di sini harus mengaliri ke dalam tubuh terus, baru nanti kita bisa melakukan respon kan lama. Jadi kita harus menggunakan jalur yang lebih cepat lagi, yaitu adalah saraf. Oke? Kecepatan? Enggak ya? Masih aman ya? Aman. Oke, aman. Nah, ada gabungan antara saraf dengan hormon. Contohnya adalah hormon vasopresin. Itu ternyata dikeluarkan oleh sel saraf yang ada di otak
melalui neurohormon yang ada di sini, yang kemudian neurohormon atau vasopressin ini kemudian dia akan dikeluarkan di tubuh kapiler darah, disitulah kemudian dia akan ditangkap oleh sel tersebut. Jadi dia menggunakan dua jalur. Di sini dia menggunakan persarafan, kemudian dia menggunakan aliran darah. Ini kita sebut sebagai neurohormon. Oke, nah sekarang saya akan lebih rinci lagi. Gak apa-apa ya, minggu pertama udah mulai pusing, gak apa-apa ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat, ini adalah sel. Ini adalah sinyal yang ditangkap. Paham ya? Nah, sinyal yang ditangkap itu kemudian akan diproses untuk menjadi sebuah komunikasi. Ya kan? Ada orang ngomong, ada gosip. Yang tadi kita ngomongin kan adalah bagaimana cara dia gosip. Nah, sekarang kita bahas bagaimana orang yang diajak gosip ini nangkap. Kan gitu. Bagaimana cara sel target ini paham dengan apa yang dari sinyal tersebut. Nah, tahap pensinyalan tersebut itu ada penerimaan atau reception, yang kedua adalah transduksi, kemudian yang ketiga adalah respon. Pernah mendengar istilah ini? Masih ingat ya, di biologi sel ya, mungkin pernah dijelaskan ya, atau biologi molekuler saya kurang tahu. Gitu ya? Oke. Kalau kita lihat sederhananya, kan sinyal itu akan ditangkap oleh reseptor. Contohnya ini adalah reseptor yang ada di permukaan. Ditangkap. Nah, kemudian penangkapan ini kita sebut sebagai penerimaan. Setelah penerimaan terjadi, itu kemudian dia akan diteruskan atau ditransduksi. Proses ini kita sebut sebagai transduction atau proses transduksi. Kemudian ada aktivitas dari seluler terhadap respons tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai respon. Paham? Nah, kita coba perinci antara reception, transduction, dan respon. Kita yang pertama adalah reseptor atau penerimaan dulu. Intinya gini, sel target itu harus mendeteksi, bisa menangkap sinyal yang dikeluarkan oleh sel yang mengeluarkan sinyal. Nah, bagaimana cara dia bisa punya nangkap? Kalau kita punya TV, bagaimana cara kita bisa nangkap sinyal? Berarti kita harus punya anten, gitu ya. Nah, sinyal itu, sinyal TV tadi, saya sebut sebagai ligan. Oke? Ligan merupakan sinyal molekul yang spesifik berikatan terhadap reseptor yang kemudian nanti jadi aktivatornya. Sekarang saya tanya, apakah hormon termasuk ligan? Iya, hormon termasuk ligan. Oke? Reseptor itu ada dua jenis. Reseptor yang ada di membran plasma atau di bagian luar dari membran plasma, ada yang di dalam atau kita sebut sebagai intraseluler. Gitu ya, tergantung dari jenis reseptornya. Nah, reseptor dalam membran plasma itu biasanya adalah reseptor yang berfungsi untuk menangkap sinyal-sinyal molekul yang dia hidrofilik. Kenapa hidrofilik? Karena kita lihat struktur dari membran plasma. Tahu nggak membran plasma itu strukturnya apa? Maksud dari semi permeable itu gimana? Hanya beberapa spesifik yang bisa. Kenapa kok hanya beberapa spesifik yang bisa masuk? Karena tersusun atas komponen hidrofilik dan komponen hidrofobik. Sehingga komponen senyawa molekul yang hidrofilik itu tidak bisa masuk karena di tengah-tengahnya ada fosfolipid di layer yang membuat dia tidak bisa masuk. Paham nggak? Maka sel tersebut untuk menangkap ligan yang berada di luar, untuk menangkap ligan yang berada di luar dengan komponen dia yang berupa hidrofilik, dia harus di luar posisi reseptornya.
Loading nih atau paham? Saya next. Nah, ternyata dari sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah ion, kemudian kinase, tirosin kinase, dan terkopel C atau protein C. Oke? Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah saluran ion. Gampangnya seperti ini. Dia kenapa disebut ion? Karena apa ya, istilah sinyal yang masuk itu adalah berfungsi untuk membuat ion-ion itu masuk. Karena ada beberapa ion yang menyebabkan aktivitas seluler. Nanti kita akan bahas di neurotransmitter atau kita akan bahas di saraf. Ini adalah salah satu contoh kerja dari saraf itu, salah satu contoh bagaimana komunikasi dari saraf itu. Nah, caranya adalah ini adalah molekul ligan. Nah, molekul ligan ini kemudian dia akan nempel kepada reseptornya. Kemudian reseptornya itu akan secara sederhana dia akan membuka gate-nya. Kemudian ion itu akan masuk. Ion akan masuk membuat respon sel yang ada di dalam sel tersebut. Yang paling sederhana, mungkin saya kasih contohnya adalah neurotransmitter itu nempel pada bagian gate yang ada di sini, membuat ion-ion itu akan masuk. Itu adalah kerja dari saraf. Nah, paham? Nah, reseptor saluran ion. Saya next ya. Nah, bagaimana dengan tirosin kinase? Ini adalah enzim sebenarnya yang mengkatalis transfer gugus fosfat atau P ya, dari ATP ke protein intrasel. Nah, ada bagian protein reseptor yang menjulur di dalam sitoplasma berfungsi sebagai enzim yang mengkatalisis transfer gugus tersebut. Nah, bagian ini kita sebut sebagai tirosin kinase. Inilah, ada 3 pasang. 1, 2, 3. Nah, 3 pasang. Nah, kalau kita lihat, cara kerjanya adalah, kalau tadi itu adalah ion gitu ya, yang masuk, tetapi kalau yang di sini itu adalah sinyal molekul atau ligan ini kemudian dia akan menempel ke bagian reseptornya. Setelah itu kemudian ini harus butuh apa namanya 2 ya, 1, 2 gitu kan. Setelah dia binding, kemudian dia akan nempel. Nah, dia akan membentuk struktur yang disebut sebagai struktur dimer. Nah, setelah itu kemudian membuat ATP itu menjadi ADP plus P. Nah, P-nya ini energinya yang dipakai, fosfatnya. Oke? Nah, fosfat yang dipakai ini membuat selular respon. Protein yang inaktif awalnya menjadi protein aktif. Protein aktif ini kemudian memulai jalur transduksi. Tidak ada ion yang masuk. Kalau tadi kan ion masuk, ini nggak ada ion yang masuk. Oke ya? Boleh lanjut? Oke, sedikit lagi. Nah, ini salah satu contoh ya, gambar yang lain sama juga ini tirosin, ini nanti akan nempel. Nah, kemudian dari ATP menjadi ADP plus P, P-nya nempel di sini, itu kemudian protein yang inaktif menjadi protein aktif, disinilah muncul cellular response. Nah, bagaimana protein terkopel G? Sama saja intinya, tetapi di sini yang membedakan adalah dia tidak menggunakan ATP dan tidak menggunakan enzim tirosin ya, tetapi dia menggunakan GTP, guanosin trifosfat. Nah, kalau misalnya ini posisinya dia lepas, kemudian protein yang inaktif dia gabung sama GDP, ini adalah enzim yang posisinya belum aktif. Saat kemudian ada sinyal yang nempel ke reseptor, maka GDP itu lepas, kemudian GTP masuk. Nah, GTP ini kemudian akan pecah, sebelum pecah dia akan mengaktifasi, akan ke sini menjadi awal yang enzim belum aktif menjadi enzim yang aktif. Setelah enzimnya itu aktif, maka enzim ini akan membuat cellular respon atau memicu transduksi sinyal. Setelah transduksi sinyal itu muncul atau mulai, GTP ini kemudian lepas menjadi GDP dan P lagi kembali ke awal di sini. Jadi ini energinya yang beda. Kalau tadi pakai ATP.
ATP, yang ini pakai GDIT. Sama-sama sebenarnya fosfat juga yang dipakai. Nah, ini perbedaan antara gate channel, yang gate channel ini yang apa namanya reseptor menggunakan enzim, contohnya adalah tirosin, kemudian ini adalah G protein coupled receptor. Gitu. Nah, kemudian selular responnya bagaimana? Saya akan coba menjelaskan lebih. Saya ketinggalan satu lagi. Reseptor yang dia tidak di permukaan membran, tetapi ada contoh reseptor yang dia ada di dalam membran. Ini fungsinya untuk menangkap ligan-ligan atau sinyal-sinyal kimia yang dia itu komponennya adalah hidrofobik. Kalau komponen molekul ligannya hidrofobik, dia bisa masuk ke dalam membran plasma. Contohnya adalah steroid, hormon-hormon steroid seperti hormon-hormon reproduksi. Testosteron, estrogen, FSH, LH itu semuanya steroid. Itu masuknya intraseluler di sini. Jadi ligannya itu langsung masuk di sini. Kemudian nanti akan menimbulkan selularis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transduksi. Nggak usah dijabarin satu-satu, simpelnya gini. Nanti dia itu akan melakukan sinyal berantai, gitu kan? Dari yang tidak aktif menjadi aktif, yang tidak aktif menjadi aktif terus sampai membuat selular respon. Nah, suatu reaksi berantai untuk menuju sampai ke sasaran akhir itu kita sebut sebagai kaskade. Pahami ini ya? Nah, kemudian ada istilah second messenger. Masih ingat nggak? Second messenger. Nah, kalau misalnya dalam kaskade ini biasanya yang tidak aktif menjadi aktif, aktif tidak aktif itu adalah protein, gitu ya. Tetapi ada molekul atau jalur yang dia melibatkan komponen-komponen bukan protein. Maka komponen bukan protein ini kita sebut sebagai second messenger. Contohnya adalah CAMP. Tetapi kalau protein itu tidak disebut sebagai second messenger. Contohnya adalah protein kinase. Contohnya gimana? Gampangnya seperti ini teman-teman semua. Kan ini sinyal nih misalnya ya. Ini reseptornya nangkap. Kemudian kan membuat protein yang tidak aktif menjadi aktif. Gitu-gitu. Ya enggak? Nah kalau kalian baca, ini kinase 1 yang tidak aktif menjadi kinase yang aktif. Kemudian membuat kinase 2 yang enggak aktif menjadi aktif. Aktif tidaknya itu karena di sini dari ATP pecah menjadi ATP, fosfatnya dipakai. Oke, kenapa? Karena di sini ada responnya ini loh, ada ligan yang nempel. Terus berantai kayak gosip. Ada gosip ke sana. Oh, ini ada gosip baru nih, gini. Kemudian dari sini ke sini, sini ke sini terus gitu berantai. Ini yang kita sebut sebagai kaskade. Akhirnya semua kelas tahu. Jadi rahasia umum. Paham? Nah, karena di sini fosfat yang dipakai, maka mekanisme ini disebut sebagai fosforilasi kaskade. Karena fosfat yang dipakai. Ya Allah, ngomongin komunikasi sel susah banget gitu. Nggak apa-apa. Paham ya? Nah, ini juga sama, tetapi dia melibatkan dia melibatkan second messenger. Dia melibatkan orang kedua karena dia bukan protein kinase. Ini disebut sebagai second messenger. Nah, fungsinya apa toh kok kita tuh harus ada transduksi itu gitu ya? Ribet banget gitu ya. Ya udah deh langsung aja. Fungsinya untuk apa? Teman-teman lihat ini adalah anggaplah ini adalah sel gitu ya. Kemudian ini adalah membrannya. Ini adalah reseptornya, kemudian ini adalah ligannya. Masuk nih? Masuk ya? Paham ya? Nah, saat ini dia ligannya nempel, maka kemudian di sini melakukan proses amplifikasi. Satu ligan kemudian dia akan memicu transduksi misalnya atau responnya itu adalah 10. Aktivasi misalnya dia mengaktifasi adenyl siklase, dia ada 10. Dari 10 aplikasi atau penyebaran ini, ini misalnya second messenger ya, dia
menyebarkan ke 1000 CAMP. Dari CAMP dia menyebarkan ke 100.000, dari 100.000 ke 10 juta. Hanya dari satu molekul ligan. Satu orang yang gosip semuanya nggak tahu. Kayak kita nonton TV gitu kan, cuma satu sinyal, semuanya nangkep, kemudian ya itu salah satu fungsi berita itu kan kayak gitu. Grup WhatsApp keluarga. Oke, paham? Inilah fungsi dari proses transduksi. Kenapa harus dipesan berantai? Karena dari sini ke 3, dari 3 ke 9, dari 9 ke terus kayak gitu banyak. Sehingga responnya bisa cepat. Sel itu langsung berespon secara menyeluruh. Bayangin tubuh kita itu tersusun atas berapa sel lah. Kalau komunikasinya cuma dari satu ke satu gitu kan, keburu tua nanti. Paham ya? Walaupun ribet, tapi moga-moga paham. Nah, disitulah kemudian kalau sudah di sini proses transduksi di sini selesai, dia ke inti sel, translasi, transkripsi, menghasilkan protein, protein yang dipakai, protein yang digunakan. Ada pertanyaan? Teman-teman ada yang mau bertanya? Ini yang online paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau saya jelaskan lagi atau ada yang masih bingung? Cukup? 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 Cukup nggak? Cukup nggak? Iya, silahkan. Nggak ada hubungannya sama ini. Nggak. Bukan komunikasi sel yang dimaksud di sini bukan yuk kemudian fungsinya lemot atau enggak, tetapi gini. Kalau itu kan mainnya ke kognitif, berarti nanti ke sel memori dan hubungannya adalah ke otak. Cerebrum kalau nggak salah. Pokoknya korteks cerebral ya. Di sana memori itu fungsinya di sana. Jadi kinerjanya adalah mainnya ke saraf. Kalau modelnya itu, kalau pertanyaan lemah atau enggak. Nah, kalau yang di sini adalah contohnya respon yang sedikit. Atau misalnya bagaimana komunikasi sel tersebut terhambat. Saya kasih contoh misalnya growth hormon, hormon pertumbuhan. Jika seorang individu itu menghasilkan hormon pertumbuhan dengan relatif jumlahnya sedikit, maka respon ke selnya pun juga akan semakin sedikit. Itu yang membuat orang tersebut mengalami misalnya kekerdilan. Paham nggak? Akhirnya pertumbuhannya terhambat karena respon selulernya gitu. Oke? Nah, ada yang mohon maaf mungkin memiliki respon testosteronnya itu cepat, produksi testosteronnya gede. Maka mungkin ada beberapa manusia secara gen tertentu atau misalnya secara varian apa ya istilahnya mungkin secara suku dan lain sebagainya gitu ya. Dia memiliki ciri-ciri kelamin sekunder yang lebih dibandingkan dengan ras yang lain. Itu kan juga respon seluler juga. Brewoknya semakin lebat, tubuhnya semakin gede. Contohnya adalah misalnya orang-orang barat dibandingkan dengan orang timur. Itu kan berarti respon seluler pada hormon-hormon steroid. Gitu. Gitu ya. Paham? Nah, ada lagi? Anteng banget sih. Udah makan belum ini? Atau mau dirangkap makan siang dan makan pagi? Kalau enggak cukup. Cukup enough gitu. Cukup Pak gitu ya. Habis pagi mikro apa? Bismik terus Oke, kalau cukup saya akhiri. Akhiri ya. Baik, kalau cukup, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.